Pemirsa, sepekan ini nama artis Sarah Azhari menjadi perbincangan di media. Terdengar kabar kalau adik Ayu Azhari ini berfoto bugil di majalah pria Playboy yang diterbitkan di Amerika Serikat. Isu tersebut tentu saja menarik untuk dibicarakan, mengingat tidak sembarang artis dapat kesempatan tampil di majalah itu. Santernya isu berita tersebut tentu saja bisa dipercaya, bisa pula tidak. Dan sepertinya Sarah tidak keberatan untuk menjawabnya. Benarkah? Dari filmnya itu sendiri itu aku nggak perlu adjust gimana gitu, soalnya perasaannya udah di situ gitu, perasaan filmnya udah cocok gitu. Jadi aku ngerasa sih ini justru salah satu pekerjaan yang paling mudah yang pernah aku kerjain justru gitu. Gaya berkreativitas antara Indra Lesmana dengan Mira Lesmana memang berbeda. Bukan karena Mira menggarap film dan Indra menggarap musik, tapi lebih pada soal memenuhi deadline kerja. Gue awalnya tegangnya tuh gini, Indra tuh biasanya lama gitu loh. Indra tuh kalau ngerjain apa-apa tuh lama, biasanya nunggu mood gitu kan ya. Sementara gue orang yang selalu sama schedule tuh harus yang, lu bisa tepat waktu nggak? Lu orangnya tuh kayak gitu, jadi sebenarnya aku agak takut gitu. Takut kalau kalau dia terlambat, aduh gimana gitu ya, jadi agak ancang-ancang gitu. Tapi gila, mulai dari briefing pertama kali itu sampai detik sekarang dia duluan jadinya dari kita gitu. Dia selalu, gue udah siap, sekarang giliran lo gitu. Jadi kita ketinggalan terus gitu sama dia gitu. Terus terang saya sebenarnya justru orang yang paling takut untuk kerja bareng sama yang namanya saudara gitu. Mau itu sepupu, adik, bapak, saya selalu agak ragu gitu, karena saya nggak mau kalau ada apa-apa terpengaruh gitu hubungan keluarga ini gitu. Jadi kalaupun saya memilih harus atas dasar profesionalisme dan kerja yang serius gitu. Setelah ini apakah kakak beradik itu tertarik untuk bekerja sama lagi? Pengen aja bisa ada kesempatan lagi bikin album lagi bareng sama Indra, kolaborasi lagi sebagai lirisis. Karena udah lama banget semenjak sibuk di film, agak mandek gitu nulis lirik gitu. Sementara gue enjoy banget nulis lirik lagu untuk aransemen atau komposisinya Indra gitu. Jadi mudah-mudahan abis ini terpicu lagi buat berlirik-lirik boleh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek Tanda Cek. Vokalis Kahitna Hedi Yunus Rabu lalu di kediamannya di daerah Bandung mengadakan syukuran ratiban dalam rangka naik haji. Rencananya Hedi dan rombongan akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 4 Februari nanti. Dalam acara yang hanya dihadiri saudara dan teman-teman terdekatnya itu, tampak artis cantik yang sedang dicari-cari pers saat ini, Niki Astria. Ditemui selepas syukuran, Hedi menceritakan pengalamannya saat dirinya mendapatkan panggilan untuk naik haji. Orang yang ada panggilan dari Allah langsung itu baru bisa berangkat ke sana gitu kan. Dan tahun-tahun lalu yang udah kemarin-kemarin tuh nggak pernah ada istilahnya ya hal seperti itu gitu. Jadi terhalang atau nggak misalnya mau berangkat haji nggak jadi gara-gara ada kerjaan atau apa gitu. Kalau dulu mungkin iya, pas ya dulu waktu yang saya belum punya niatan haji, malah saya sama kakak-kakak gitu, umroh yuk gitu. Karena mereka ada yang mengelola untuk perjalanan umroh gitu. Umroh yuk, tapi pas berangkat umrohnya tuh pas bertepatan dengan malam tahun baru. Saya selalu enggak, belum siap. Pertama belum siap. Kedua, ini malam tahun baru, waktunya untuk cari kerja buat penyanyi gitu kan. Dulu seperti itu. Kalau sekarang sih insya Allah enggak. Setelah pulang menunaikan ibadah haji, dengan sendirinya ada gelar haji di depan nama. Apakah Hedi akan memakai gelar tersebut? Kalau buat saya haji itu tidak bukan satu gelar yang patut dicantumkan, tapi yang pasti yang patut ditanamkan dalam diri itu loh. Pemirsa, kesabaran Lady Rocker Niki Astria menanggapi adanya pemberitaan dirinya telah menikah dengan seorang santri di pesantren Daarut Tauhid pimpinan Kiai Kondang A. Agim akhirnya habis sudah. Untuk meluruskan berita yang menurutnya tidak benar itu, Kamis sore kemarin Niki mengadakan jumpa pers di rumah manajernya di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu Niki dengan tegas mengatakan kalau berita itu hanyalah isu saja. Untuk perlu diketahui, saya untuk saat ini tidak terfikir untuk berhubungan lagi. Untuk saat ini ya, saya nggak mau takabur.
saya lebih berpikir untuk anak-anak saya. Kan saya pernah bilang ya, waktu itu pernah saya mengeluarkan statement bahwa saya merasa saya tidak menyesal atas apa yang terjadi sama saya, tapi saya menyesal untuk anak-anak saya. Jadi kalian mau cari saya berita yang kemana-mana tentang pasangan, kalian nggak akan menemukan untuk saat ini. Dengan adanya pemberitaan seperti itu, Niki khawatir akan mempengaruhi citra pesantren Darut Tauhid. Ini menyangkut nama Darut Tauhid. Orang akan berpikir bahwa oh ini ternyata tempat yang bisa dijadikan tempat menikah diam-diam. Kan saya nggak mau gitu ada image seperti itu. Dampak dari adanya berita itu menurut Niki bukan hanya mengganggu dirinya saja, tapi juga anaknya. Kan anak saya tuh di sekolahnya juga kan bergaul, ada teman-temannya. Mungkin ibunya cerita, kamu anaknya ini. Mungkin nyampe juga ke anaknya, kata mama saya, kamu begini. Saya nggak mau gitu loh. Saya takut anak saya keburu dengar gitu loh. Karena ini berita tidak benar. Pada kesempatan itu Niki juga membantah berita kalau ia akan rujuk dengan mantan suaminya Satria Kamal atau Mamai. Kami sudah ada komitmen. Ini untuk perkembangan anak tapi tidak mengganggu privasi masing-masing gitu loh. Ya saya datang ke sana dong, saya lihat anak-anak kok. Kadang-kadang anak-anak juga, mama jangan pulang dulu, tidurin aku dulu. Gitu loh. Terus telepon-teleponan, mungkin ada yang terkait ya, merasa ada yang bilang juga nanti keluarganya Mamai marah kalau Mamai deket lagi itu dalam urusan anak, bukan urusan pribadi gitu loh. Pemirsa, wanita satu ini memang tidak pernah lepas dari berita sensasional. Dia adalah artis Sarah Azhari. Belakangan ini terdengar isu kalau Sarah berpose seksi untuk majalah pria Playboy terbitan Amerika. Karena posenya itu, kabarnya Sarah akan dipanggil oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat untuk dimintai keterangan. Pemirsa, sepekan ini nama artis Sarah Azhari menjadi perbincangan di media. Terdengar kabar kalau adik Ayu Azhari ini berfoto bugil di majalah pria Playboy yang diterbitkan di Amerika Serikat. Isu tersebut tentu saja menarik untuk dibicarakan, mengingat tidak sembarang artis dapat kesempatan tampil di majalah itu. Santernya isu berita tersebut tentu saja bisa dipercaya, bisa pula tidak. Dan sepertinya Sarah tidak keberatan untuk menjawabnya. Benarkah ia berpose untuk majalah Playboy? Saya juga nggak tahu ini berita dari mana, nggak ngerti. Orang juga pada nanya tiba-tiba sama saya, denger-dengar kamu ini ya ditawarin foto, katanya ditawarin foto sama majalah Playboy gitu. Saya ketawa. Saya pikir ini gosip dari mana lagi gitu. Apakah Hugh Hefner mencari saya sampai ke Indonesia? Udah kekurangan orang cantik di Amerika atau dimanapun itu. Sarah sendiri mengaku bingung dengan beredarnya isu tersebut. Karena menurutnya hingga kini ia belum mendapatkan majalah Playboy yang memuat fotonya itu. Tapi diakui Sarah, ia memang pernah ditawari oleh seorang temannya yang berprofesi sebagai fotografer saat ia berada di Amerika Serikat. Sama teman saya, fotografer, katanya tidak boleh memamerkan aurat atau apapun itu, ya saya masih punya lah, saya masih punya sedikit. Maksudnya, oke, saya bisa dibilang, saya pakai baju kadang-kadang orang bilang, wah ini terlalu seksi atau gimana, terlalu terbuka. Tapi kan saya nggak mempertontonkan kemaluan saya, maaf gitu ya. Saya nggak mempertontonkan hal-hal yang dianggap porno oleh orang-orang di sekitar saya. Tahun 1996 menurut Sarah, ia memang pernah mengirimkan foto-fotonya ke sebuah agensi model yang ada di Amerika Serikat. Saya memang udah pernah dipanggil sama salah satu agent di Amerika gitu. Dan mereka punya base di Florida. Mereka sering manggil saya dan mereka tertarik sama saya. Karena waktu itu secara gak sengaja kakak saya tuh mengirimkan foto-foto saya gitu ke saya gak usah datang. Cukup di Indonesia, saya juga punya kerjaan di Indonesia dan untuk ukuran Indonesia mencukupi lah buat saya gitu ya. Jadi saya nggak kesana. Dan terakhir saya kesana, saya udah nggak tertarik lagi dengan hal-hal kayak gitu. Meski begitu, Sarah tetap merasa tidak yakin kalau fotonya ada di majalah Playboy. Kalaupun itu ada, itu cuma rekayasa komputer. Karena selama ini saya belum pernah untuk ya foto untuk majalah tersebut gitu. Dan kalaupun memang ada tawaran untuk saya, ya nggak pernah sampai ke saya gitu. Berarti kan bohong. Lalu bagaimana dengan kabar tentang pemanggilan Sarah Azhari oleh pihak KBRI berkaitan dengan desas-desus foto Sarah itu? Pun apa hubungannya dengan KBRI? Apa hubungannya majalah Playboy, foto porno dan KBRI? Saya tidak pernah tahu, dan itu pun di sisi yang benar. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya. Bagi Sarah, berita-berita miring tentang dirinya selama ini sudah biasa, sehingga ia cukup santai menghadapinya. Itu resiko saya. Saya harus
kuat menahan gosip gitu ya. Kalau saya nggak kuat, saya pasti sudah jatuh. Saya nggak akan berdiri seperti ini lagi. Apalagi dulu saya sering digosipin bertubi-tubi walaupun tidak dikonfirmasi secara benar gitu ya. Sekarang saya masih eksis, saya masih bisa kerja dan saya masih bisa tertawa. Salah satu yang disebut resiko bagi Sarah adalah munculnya situs pribadi di internet yang tidak pernah dibuatnya.